Jadi penyebab banyak orang tua membunuh anak-anaknya disebabkan karena apa? Yang pertama, karena melakukan perbuatan zina. Ini menyebabkan kadang-kadang anak itu dibunuh karena ada rasa malu. Ketika ada laki-laki dan wanita atau perempuan yang melakukan hubungan di luar pernikahan atau alias zina, maka ini menyebabkan kadang-kadang anak itu menjadi korban bagi orang tuanya, sehingga dibantai atau dibunuh sama orang tuanya. Ini kita lihat banyak kejadian-kejadian di luar sana ya. Di berita-berita itu adanya aborsi. Ya, jadi pembunuhan secara paksa yang dimana janin itu masih dalam kandungan dihancurkan, dibunuh untuk dikeluarkan. Jangan sampai dia bisa terlahir sebagai seorang manusia. Itu namanya aborsi. Nah, ini orang-orang penyebab aborsi atau membunuh anaknya itu penyebab pertama adalah karena perbuatan zina dari orang tuanya. Karena rasa malunya kalau nanti punya anak di luar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Summa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al yashabi. Al-Qur'an hujjatun lak aw 'alaik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat berupa taufik, rahmat, hidayah, maunahnya, barokahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk kita belajar bersama-sama. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kita masih diberi nikmat iman dan Islam, karena nikmat ini merupakan nikmat yang tiada tara, nikmat yang paling agung, yang bisa menghantarkan kita untuk menuju gerbangnya Allah di surganya dan bisa berkumpul dengan para rasulnya yang mulia, terutama yaitu kekasihnya Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita juga pada hari kiamat kelak nanti mendapatkan syafaat atas izin Allah dengan lumantar beliau, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali, kita memasuki atau membahas materi yang menjadi pembahasan kita, apa yang tadi kita hayati, yang kita resapi, yang kita renungi, Masya Allah ya, pesan yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh imam kita tadi ketika membaca Al-Quran di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, mulai ayat 151 sampai 153 ya. Jadi 4 ayat yang dibacakan tadi, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, karena mengandung pesan-pesan yang ini insya Allah bisa menjadi bekal kehidupan kita. Paling tidak bisa memberikan yaitu arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat agar kita hidup ini selalu terbimbing dengan wahyu Allah, agar kita senantiasa mengikuti petunjuk Allah, agar kita senantiasa berada di atas yaitu Shiratal Mustaqim, sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita ucapkan, yang kita inginkan di dalam salat kita, yang kita memohon kepada Allah, ihdinas Shiratal Mustaqim. Tapi syarat orang untuk dikatakan berada di atas Shiratal Mustaqim, orang dikatakan dia betul-betul lurus kehidupannya, jalannya, dan terbimbing, maka kalau dia memenuhi apa yang dinasihatkan oleh Allah, kalau dia mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala.
Maka pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya yang mengaku Islam, yang mengaku iman, ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan di kalimatnya, Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'in wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fahisha ma dhara minna wa batan wa la taqtulu nafsa allati harrama illa bil haqq dzalikum wasaqum bil la'allakum ta'qilun. Allah Ta'ala mengawali di sini mengatakan bahwasanya hendaknya kita sebagai manusia, Allah memberikan warning, larangan, yaitu diharamkan kalian untuk menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, mengambil sekutu-sekutu tandingan, ya, selain Allah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka di sini Allah mengawali dengan kata-kata yaitu syirik. Kenapa? Karena syirik merupakan dosa di atas dosa-dosa besar, dosa yang paling puncaknya, yang dimana tidak akan diampuni kecuali betul-betul bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan apabila orang yang hidup dia melakukan perbuatan dosa syirik, menyekutukan Allah, maka orang yang seperti ini jelas tidak akan diampuni dosanya, dan seluruh amal ibadah yang dikerjakan akan hilang, sirna, tidak tersisa sedikit pun. Dan juga nanti pada hari kiamat kelak ataupun di alam kubur sampai nanti pada hari kiamat kelak, dia akan mendapatkan siksa yang permanen, siksa yang kekal abadi tanpa ampun. Hal ini disampaikan oleh Allah banyak ayat, ya, kalau kita mengetahuinya. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Di dalam surat An-Nisa 48 dan 100 juga berapa? 4 ayat yang 48, dan juga di dalam ayat yang sama, ya, 160, ya, berapa ya? Saya lupa, ya. Ya, itu ada 2 ayat, ya. Ayatnya satu yang lupa. Nah, di situ Allah Ta'ala menyatakan di dalam kalimatnya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Maka siapapun orang yang dia lepas dari dosa syirik, maka dia akan mendapatkan ampunan. Tapi kalau dia tidak terlepas dari dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya, ya. Jadi surat An-Nisa 48 dan 116, maaf, ya, diingatkan sama Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang disampaikan oleh Allah pertama adalah jangan sampai kalian menyekutukan Allah dalam kehidupan kalian. Jangan sekali-kali meninggal dalam membawa dosa syirik. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Man mata wa huwa la yusyrik billahi dakhalal jannah." Barang siapa yang dia meninggal dunia dan dia mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka ada jaminan surga, meskipun dia masih melakukan dosa besar selain syirik. Sebaliknya, wa man mata wa yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati ternyata dia membawa dosa syirik, maka jaminannya adalah neraka. Bahkan dia bisa kekal abadi nanti pada hari kiamat kelak, ya. Itu ancaman-ancamannya banyak sekali, insyaallah. Tidak akan kita kupas terkait dengan syirik, ya. Maka para jamaah Bapak Ibu, yang kedua, pesan dari Allah selain kita ini diharamkan melakukan perbuatan syirik kepadanya, kita dilarang untuk beribadah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah. Maka yang kedua pesan Allah adalah agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kedua orang tua kita lah yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang memelihara kita, menjaga kita sampai kita dewasa, sampai kita besar. Maka sebagai bentuk yaitu penghormatan, sebagai bentuk, ya, pemuliaan terhadap kedua orang tua, maka hendaknya kita kembali untuk memperhatikan, untuk senantiasa memelihara, menjaga orang tua kita, melayani orang tua kita dengan sebaik-baik mungkin. Maka kata-kata di sini ihsan adalah menunjukkan sebaik mungkin perilaku pribadi, akhlak, ya, kita kepada orang tua kita, yang dimana orang tua kita sudah diamanakan oleh Allah untuk menjaganya sampai kita besar, sampai bahkan kita menikah pun. Kadang-kadang orang tua tetap memperhatikannya. Ya, mulai dari kita kecil belum bisa apa-apa sampai kita sampai mampu untuk beraktivitas. Itu adalah berkat dari perjuangan pengorbanan orang tua kita. Makanya sampai kedudukan orang tua kita ini itu
ditempatkan kedua setelah kedudukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan kepada orang tua itu kedudukannya ditempatkan nomor 2 setelah kedudukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini dijelaskan di dalam surat Luqman surat 31 ayat 14 ya. Allah Ta'ala mengatakan ya, Anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu, yang dimana orang tuamu telah mendidikmu, kemudian melahirkanmu, memperhatikanmu, menjagamu, melindungimu. Ya, jadi di sini kedudukan orang tua adalah nomor 2 setelah kedudukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu yang kedua pesan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga pesan dari Allah, hendaknya kita hati-hati, jangan sekali-kali kita membunuh anak-anak kita. Ya. Jadi penyebab banyak orang tua membunuh anak-anaknya disebabkan karena apa? Yang pertama, karena melakukan perbuatan zina. Ini menyebabkan kadang-kadang anak itu dibunuh karena ada rasa malu ketika ada laki-laki dan wanita atau perempuan yang melakukan hubungan di luar pernikahan atau alias zina. Maka ini menyebabkan kadang-kadang anak itu menjadi korban bagi orang tuanya, sehingga dibantai atau dibunuh sama orang tuanya. Ini kita lihat banyak kejadian-kejadian di luar sana ya. Di berita-berita itu adanya aborsi. Ya, jadi pembunuhan secara paksa yang dimana janin itu masih dalam kandungan dihancurkan, dibunuh untuk dikeluarkan. Jangan sampai dia bisa terlahir sebagai seorang manusia. Itu namanya aborsi. Nah, ini orang-orang penyebab aborsi atau membunuh anaknya itu penyebab pertama adalah karena perbuatan zina dari orang tuanya, karena rasa malunya kalau nanti punya anak di luar nikah. Yang kedua, penyebab al-qatlu ya, aulad, membunuh anak-anaknya disebabkan, para ulama mengatakan ya, sebab karena apa? Karena ekonomi. Kebanyakan orang tua ketika dia membunuh anaknya disebabkan karena apa? Faktor ekonomi. Ketika mungkin orang tuanya merasakan susah, ketika kondisi ekonominya kekurangan, dihimpit dengan ekonomi, akhirnya apa? Yang dikorbankan adalah anaknya. Banyak ini. Ketika mereka nggak kuat, nggak tahan, nggak sabar atas ujian yang Allah berikan karena himpitan ekonomi, kekurangan ekonomi, akhirnya menjadi korban adalah anaknya. Seakan-akan bahkan sampai beranggapan dengan memiliki anak ini membawa kesialan kehidupan dia. Ada sampai seperti itu. Anak ini membawa apa? Sial. Sehingga kondisi kehidupan atau ekonomi orang tua itu menjadikan agak terhalangi, terbebani, ya. Seakan-akan anak itu menjadi penghalang dia untuk mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, jelas ini luar biasa dosanya, ini besar ya, karena membunuh anak-anak tanpa alasan yang membunuh anak-anaknya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, disebabkan karena himpitan ekonomi dan yang lainnya. Itu para jamaah Bapak Ibu. Atau bisa juga membunuh anak-anaknya juga karena memang bisa jadi kadang-kadang dia faktor-faktor yang melatar belakangi, kalau kita lihat membatasi anak juga, ini juga bagian daripada ada kerencanaan untuk membunuh anak ya. Sehingga dengan cara tadi bisa dengan cara aborsi atau yang lainnya. Padahal Allah sendiri mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian, bukan kalian yang memberikan rezekinya, tapi aku yang memberi rezeki kepada kalian. Jadi Allah adalah zat yang mengatur segala urusan kebutuhan hajat makhluknya di muka bumi ini, bahkan di alam semesta. Yang ketiga, yang keempat, pesan dari Allah adalah di sini, jangan engkau jangan engkau mendekati perbuatan keji. Wala taqrabul fawahish ma dhara minha wa baton. Mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi-sembunyi. Di sini fawahish atau fahisha adalah kepada perbuatan zina tadi, ya. Jadi orang ketika dia tidak memiliki iman yang kuat, iman yang lemah rapuh, ya, kemudian tidak memiliki ilmu, maka apa yang terjadi? Pasti segala kehidupannya akan berantakan, bermasalah. Makanya orang-orang yang bermasalah dalam kehidupannya ini disebabkan karena apa? Faktor satu, mereka tidak memiliki ilmu atau bodoh dalam ilmu. Yang kedua disebabkan karena memang imannya lemah, dhaful iman.
Sehingga orang yang lemahnya iman, orang yang tidak memiliki ilmu yang benar, karena ilmu itu sebagai cahaya yang membimbing dia dalam kehidupan dia menuju jalan yang benar, menuju jalannya Allah, maka ketika dia tidak punya ilmu yang benar yang bisa menuntun kehidupannya, akhirnya tersesat dia. Nah, akhirnya disesatkan oleh syaitan. Di antara jalan-jalan syaitan adalah bagaimana manusia dijerumuskan untuk melakukan perbuatan zina. Maka sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fasyata wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzina, alias pacaran aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Karena perbuatan yang sangat keji, jalan yang sangat dimurkai oleh Allah, ya itu. Kemudian selain juga di sini Allah melarang untuk melakukan perbuatan, mendekati perbuatan zina, perbuatan keji, ya. Semisal juga LGBT atau yang lainnya semisalnya itu sama, ya, masuk dalam ayat ini, dilarang keras. Dan yang selanjutnya juga Allah memberikan nasihat berupa larangan wala taqtulun nafsal lati harramahu illa bil haqq. Jangan membunuh manusia tanpa alasannya dibenarkan. Membunuh manusia diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Maksudnya bagaimana? Boleh dibunuh dengan alasan yang dibenarkan. Satu, kata Rasulullah SAW, murtad. Ini boleh dibunuh dengan hukuman apa? Hukuman had bagi orang murtad adalah dibunuh. Nah, ini yang diperbolehkan dalam syariat. Ini kan dibenarkan dalam syariat. Boleh ini. Yang kedua, ya, selain murtad juga karena dia melakukan perbuatan zina yang sudah muhson. Zina yang sudah apa? Muhson, yang sudah menikah. Maka ini boleh diberi had, hukuman apa? Bagi orang berzina dirajam. Ya, diikat kedua kakinya, kemudian ditempatkan di tempat, ya, tanah lapang, disaksikan oleh orang banyak, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Itu hukuman bagi orang yang berzina kalau sudah menikah atau muhson. Nah itu. Kalau yang ghairu muhson, yang belum menikah, maka dicambuk, dicilid, dijerah itu sampai 100 kali. Laki-laki dan perempuan. Surat An-Nur surat 24 ayat yang kedua, ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan yang dibenarkan oleh Allah dalam pembunuhan, ya. Jadi memberikan hukuman bagi pezina yang murtad, ya. Juga termasuk pembunuhan dalam arti apa? Dalam peperangan. Nah, ini diperbolehkan. Kalau kita lihat yang hari terjadi peperangan, jadi kalau ada seorang muslim yang membunuh orang kafir dalam rangka untuk menjaga wilayahnya ataupun mempertahankan wilayahnya, tanahnya, kemudian hartanya, kehormatannya, bahkan membela agamanya, maka dia boleh membunuh orang yang ingin merampas, mengambil, menodai, melecehkan, menghina kehormatan ataupun agamanya, hartanya mau diambil dan sebagainya. Mana dasarnya? Suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat ketika ditanya oleh sahabat tadi, ya Rasulullah, anna rajulan, ya, yuridu akhdhi mali, ya, yuridu akhdha mali. Bagaimana ara'aita inna rajulan yuridu akhdha mali? Bagaimana pendapat panjenengan wahai Rasulullah kalau ada orang yang ingin merampas, mengambil harta? Rasulullah mengatakan wala tu'tihi, jangan kamu berikan. Wala tu'tihi, jangan kamu berikan. Wa in qatalani, bagaimana kalau saya mempertahankan hartaku sampai dia membunuhku? Wa anta fil jannah, engkau berada di dalam surga. Kalau engkau mempertahankan hartamu sampai engkau dibunuh, mempertahankan harta saja dibunuh, masuk surga. Apalagi sampai mempertahankan apa? Agamanya. Mempertahankan juga membela kaum muslimin yang hari ini terjadi perang di Palestina. Masya Allah, mudah-mudahan mereka adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Membela harta saja, ketika mau dirampok, mau dirampas, mau diambil, itu sudah mati syahid, ya, artinya syahid dunia. Nanti ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Nah itu. Lah, para jamaah Bapak Ibu, kemudian sahabat ini melanjutkan bertanya, wa in qataltuhu, kalau saya membunuh dia bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Qala wa in kana finnar, dia di neraka. Jadi yang mau mengambil harta yang tadi ketika dibunuh
oleh mempertahankan hartanya, maka masuk neraka. Apalagi mereka yang dibunuh sama orang muslim ketika mereka menjajah, merampas, mengambil ya apapun yang dimiliki umat Islam, bahkan sampai ingin menodai, menghinakan ataupun ingin ya toh istilahnya apa? Memerangi agamanya, memusuhi agamanya, atau artinya memusuhi agama Islam, agama Allah. Maka mereka yang membunuhnya adalah dapat pahala, yang dibunuh masuk neraka. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu wasiat yang kelima. Kemudian wasiat yang keenam, apa yang dibacakan imam tadi adalah hendaknya engkau tidak mendekati harta anak yatim ya, kecuali kalau memang betul-betul dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Artinya harta-harta anak yatim yang dalam perlindunganmu, penjagaanmu, kamu manfaatkan, kamu gunakan untuk kebutuhan dia sampai dia besar, sampai dia menikah, sampai atau mungkin dia dapat pekerjaan ya. Kecuali kalau engkau gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini dosa besar. Yang ketujuh, pesan Allah, wa'uful kaila wal mizani bil qis. Engkau hendaknya menimbang takaran atau timbangan dengan adil, dengan baik, dengan benar, dengan jujur ya. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Kenapa? Kebanyakan nanti penduduk neraka juga salah satunya kata Allah apa? Yaitu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi istawfun wa idza kalum awazunum yuhsyirun ya. Jadi mereka orang-orang yang dinas sama Allah, ditetapkan akan celaka binasa hidupnya, nanti sampai di akhirat masuk neraka, dapat neraka wail. Maka mereka yang semasa hidupnya melakukan perbuatan curang dalam hal timbangan. Jadi ketika dia menimbang, maka jelas dia menipu ya, jadi pembelinya ditipu, dicurangi timbangannya, dikurangi bebannya, bobotnya dan yang lainnya ya. Nah, ini masuk dalam ayat ini dan juga masuk dalam surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang dalam timbangan. Itu pesan dari Allah Ta'ala, dilarang untuk curang dalam timbangan. Kemudian juga Allah Ta'ala pesan kepada kita, yaitu apa? Hendaknya kita senantiasa untuk berbuat baik kepada manusia ya, berbuat adil, berkata-kata yang baik. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, kepada saudara kamu. Artinya berbuat baik apa? Ya kita senantiasa untuk saling menghormati, memuliakan, saling tolong menolong, saling membantu. Tidak boleh kita berbuat dolim ya, apalagi mengambil hak yang bukan miliknya, meskipun itu adalah saudara kita, apalagi tetangga dan yang lainnya. Nah, itu tidak menyakiti perasaannya, tidak menyudutkan kehormatannya, melukai ataupun melukai hatinya, dan masih banyak lagi. Dan kemudian yang kedelapan, Allah Ta'ala pesan juga di sini, hendaknya kalian apa? Wa bi ahdi aufu, menepati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Artinya apa? Ketika dikasih amanah, dikasih tugas, harus dijalankan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai amanah tadi kemudian disia-siakan. Ya, menepati janji dan sebagainya. Karena apa? Karena karakter sifat orang munafik itu kan orang yang tidak amanah ketika dia dipercaya, atau yang merusak janji, atau dia berkhianat ketika dipercaya. Betul ya? Ini sifat munafik ya. Ayatul munafik salas, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Apabila dia berbicara suka dia selalu berbohong ya. Dia selalu menebarkan hoax, bicara-bicara yang enggak benar. Selalu bicaranya itu selalu manipulatif ya. Tidak realistis dan tidak nyata, tidak benar. Selalu ada kebohongan. Yang kedua, ciri orang munafik juga apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Apabila dia berjanji, dia tidak pernah amanah dan tidak pernah menepati janjinya. Jadi para jamaah, ini larangan yang ke-8, larangan yang ke-9 ini. Kemudian perintah yang ke-10 ini di dalam ayat yang terakhir dibacakan imam tadi apa? Pesan yang ke-10 adalah hendaknya kita hidup senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan mengikuti aturan Allah, wahyu Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'u. Inilah jalanku kata Allah, jalan yang lurus, maka ikutilah. Mustaqim di sini Abdullah bin Abbas, Imam Ad-Dhahab, Muqatil bin Hayyan ya.
Mujahid bin Jabar dan yang lainnya, para ahli tafsir, Hasan Al-Basri mengatakan mustaqim di sini adalah al-Islam. Ya, apa? Agama Islam, dinul Islam, syariat Allah adalah satu-satunya agama yang lurus. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang hidup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau dia mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu Islam, dinul Islam, dan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia pasti akan hidupnya lurus dan tidak akan tersesat, terseok-seok. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Al-Hakim, apa kata Nabi? Taraktu fikum amroini lan tadillu matamasaktum bima kitaballah wa sunnati. Nabi pesan kepada seluruh para sahabatnya sebelum meninggal dunia, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka. Kalau dua perkara atau dua pusaka ini kamu ambil, kamu pegang teguh dan kamu ikutin, kamu amalkan, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya dalam kehidupan kalian sampai kalian bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa itu? Al-Quran dan Sunnahku. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini pesan yang ke-10 kepada kita semuanya di dalam surat Al-An'am ayat yang 153, ya, yang dimana Allah menyatakan bahwa hidup yang akan bisa menghantarkan kita kepada Allah dari puncak yang terakhir, kehidupan yang terakhir, finishing, adalah kita harus mengikuti jalan yang diberikan panduan dari Allah, bukan jalan yang diberi panduan oleh para syaitan. Apa itu? Jalan-jalan yang keluar dari aturan Allah, garisnya Allah, relnya Allah. Syariat-syariat yang bukan dari Allah Ta'ala, itu adalah jalan yang menghantarkan kita kepada kesesatan. Jadi kalau orang hidup tidak mengikuti panduan aturan hukum yang sudah Allah tetapkan, Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka akan tersesat. Maka Allah mengakhiri dengan kalimatnya apa? Di situ Allah mengatakan wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Kalau kamu mengikuti subul, apa subul? Jam'un min sabil. Kalau jalan yang lurus itu hanya sabil. Tapi kalau jalan yang bengkok, yang sesat, menyesatkan adalah subul, karena bentuknya jamak plural. Jadi banyak jalan ini jalan-jalan syaitan. Rasulullah SAW dalam hadis sahih Imam Ahmad dikatakan ketika Nabi membaca ayat ini, Rasulullah membuat garis lurus, kenceng gitu ya, lurus. Kemudian setelah membuat garis lurus, kemudian dari garis lurus itu samping kanan dan samping kiri itu dibuat garis bercabang-cabang seperti apa ya, ri ikan ya, ri ikan itu kan gitu modelnya ya. Nah itu. Maka Rasulullah mengatakan ketika menunjukkan jalan yang lurus, hada siratal mustaqim, hatta hada siratal mustaqim. Hatta itu adalah menggambar garis ya. Maka mengatakan ini garis lurus, ini jalannya Allah. Maka ikuti jalan Allah, kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Kenapa? Karena jalan Allah ada panduannya, sumbernya jelas Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada panduan yang lain. Kenapa? Ini adalah kama qala ta'ala wa qala Rasul. Adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul yang akan menghantarkan kamu menuju jalan yang seluruh selamat nanti sampai bertemu dengan Allah. Kemudian Rasulullah menggaris lagi wa hatta hututon. Garis-garis cabang ke kanan dan kiri mengatakan hadis subul. Hadis subul. Ya. Wa alaihi syaitan, ini jalan-jalan bercabang-cabang, dan jalan-jalan bercabang ini ada syaitan di dalamnya. Kalau kamu mengikuti jalan-jalan bercabang ini yang dibuat oleh syaitan, maka akan menghancurkanmu, menggelincirkan kamu dan menyesatkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi membacakan ayat ini ya. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Maka kalau kamu mengikuti jalan-jalan syaitan, akan memecah belah kamu, menghancurkan kehidupan kamu, menjadikan kalian saling bermusuhan ya. Nah, kalau kita lihat kenapa umat Islam ini saling bermusuhan, berkotak-kotak, berpecah belah? Karena ketika mereka sudah keluar dari garisnya Allah, aturan Allah, hukum Allah, peraturan Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah, mereka tidak mau bersatu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Tidak mau kembali untuk menegakkan agama Allah, sama Allah akan dibiarkan terpecah belah ya, dibiarkan oleh terseok-seok, tersesat jauh dari kebenaran. Kalau mereka tidak mau bersatu untuk menegakkan agama Allah,
untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Para jamaah Bapak Ibu, itu pesan yang saya sampaikan sekilas apa yang dibacakan oleh imam tadi di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ya, 4 ayat itu Masya Allah 10 pesan ini mudah-mudahan bisa kita fahami, kita resapi ya, kita berusaha untuk mengamalkannya ya, itu sebagaimana pesan Allah tadi yang saya sampaikan tadi di dalam ayat yang 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Orang itu kalau hidupnya dikasih rahmat oleh Allah, kasih sayangnya Allah, kalau syaratnya dia mengikuti setiap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, dibacakan oleh Rasulnya, itu diikutin semuanya, diikutin, diamalkan ya. Dan dia takut kalau dia melanggar aturan-aturan Allah tadi ya, kalau ada ancaman, larangan ya, jangan sampai kemudian ditabrak, dilanggar. Maka orang yang seperti ini kata Allah janjinya la'allakum turhamun. Apa? Pasti hidupnya akan dirahmati oleh Allah, dibimbing, dijaga, bahkan dihantarkan sampai menuju gerbang yang terakhir nanti di surga. Itu janji Allah ya. Surat Al-An'am 155 tadi. Ya, terus sampai itu. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa